Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran penting yang lain. Namun untuk itu, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu kita memasuki bab 4 dengan judul Ayo Kita Sholat. Dalam hal ini, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang sholat, yang kedua tentang mengaji. Nah, marilah anak-anak ikuti pembahasannya. Yang pertama tentang sholat. Apakah sholat itu? Nah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Jadi ketika kita mau sholat, kita berdiri, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah, sampai terakhir yaitu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang disebut dengan sholat. Kemudian sholat itu termasuk rukun Islam kedua. Jadi di dalam rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat. Jadi sholat ini adalah rukun Islam kedua di dalam rukun Islam. Kemudian sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, karena sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab kelak di akhirat. Sedangkan hukum sholat itu adalah wajib, anak-anak ya. Tahu apa itu wajib? Jadi wajib itu adalah pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, tapi ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Itulah disebut dengan wajib. Dan sholat itu adalah wajib. Dalam sehari semalam kita melaksanakan sholat itu 5 kali. Ada 5 kali kita melaksanakan sholat dalam sehari semalam. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Jadi kita sholat dalam sehari semalam itu 5 kali. Mari kita pelajari sholat apa saja yang diwajibkan kepada kita dalam sehari semalam. Yang pertama itu ada sholat subuh. Sholat subuh itu jumlahnya 2 rakaat. Kapan dikerjakan? Dikerjakan di pagi hari sebelum terbitnya matahari. Nah, selanjutnya kita melaksanakan juga sholat zuhur. Nah, sholat zuhur itu jumlahnya 4 rakaat dan dikerjakan pada siang hari. Kemudian kewajiban sholat yang ketiga yaitu sholat asar. Sholat asar itu jumlahnya 4 rakaat ya, dikerjakan pada siang menjelang sore hari. Sholat asar itu. Kemudian berikutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib itu jumlahnya 3 rakaat, dikerjakan ketika terbenam matahari. Nah, ketika sudah terbenam matahari di ufuk barat, itu mulailah kewajiban mengerjakan sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Sholat isya itu jumlahnya 4 rakaat dan dikerjakan pada malam hari. Nah, itulah
sholat wajib yang harus kita kerjakan dalam sehari semalam. Nah, setelah kita jumlah, kita hitung kesemuanya, mulai sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, jumlah semuanya ada 17 rakaat. Jadi 17 rakaat itulah yang wajib kita tunaikan dalam sehari semalam. Dan itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Nah, begitulah anak-anak. Selanjutnya kita akan pelajari hikmah sholat itu apa saja. Apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat. Nah, yang pertama, sholat itu dapat menjauhkan kita dari hal buruk. Jadi sholat itu dapat menjauhkan kita dari hal-hal buruk. Hal buruk seperti apa? Misalnya mencuri, itu kan perbuatan buruk. Nah, menipu orang, itu perbuatan buruk. Nah, sholat itu bisa memelihara kita, menjaga kita dari perbuatan buruk seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan sholat menjauhkan kita dari perbuatan tercela. Nah, dari perbuatan tercela, banyak sekali perbuatan tercela. Misalnya menipu, berghibah. Berghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, itu namanya ghibah. Nah, ketika kita melaksanakan sholat dengan tekun, sholat tepat waktu, insya Allah kita akan terpelihara dari perbuatan tercela. Kemudian hikmah sholat yang ketiga, sholat akan menuntun hidup kita. Sholat akan menuntun hidup kita. Jadi hidup ini akan selalu tenang, akan selalu terarah. Artinya kita akan selalu diawasi oleh Allah. Kita akan selalu dilindungi oleh Allah. Jadi karena itu, marilah kita rajin-rajin sholat dan sholatlah tepat pada waktunya. Kemudian hikmah sholat yang keempat, yaitu dengan sholat maka jiwa raga kita menjadi tenang. Jiwa raga kita menjadi tenang. Nah, karena yang namanya orang hidup banyak sekali bertemu dengan masalah-masalah. Ada masalah yang sepele, ada masalah yang besar, ada yang masalah yang bisa membuat seseorang sampai menjadi stres. Nah, tapi dengan sholat maka jiwa raga kita akan menjadi tenang. Insya Allah. Mengapa bisa demikian Pak Guru? Karena dengan sholat kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum mengerjakan sholat, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan, yaitu syarat-syarat sholat. Mengapa harus dikerjakan syarat-syarat sholat ini? Supaya sholat kita menjadi sah, supaya tidak sia-sia. Jangan-jangan nanti kita sholat kemudian tahu-tahu sholat kita tidak sah. Nah, supaya tidak terjadi hal yang demikian, maka kita penuhi dulu syarat-syarat sholat. Apa saja syarat-syarat sholat? Yang pertama, suci dari hadas. Nah, suci dari hadas. Bagaimana caranya suci dari hadas, Pak Guru? Berwudu. Nah, jadi berwudu itu adalah cara untuk suci dari hadas. Oke, yang pertama suci dari hadas, sudah ya. Yang kedua, bersih dan suci. Apa saja yang harus bersih dan suci? Pertama, badan kita. Badan harus bersih dan suci. Kalau badan kotor, kalau badan najis, tidak sah. Kemudian setelah badan bersih, tempat juga harus bersih, tempat sholat kita. Nah, kalau tempatnya kotor atau tempatnya najis, itu juga tidak sah. Kemudian yang tidak kalah penting juga pakaiannya. Nah, jadi ada 3 hal yang harus bersih dan suci. Pertama, badannya, pakaiannya, dan tempatnya itu harus bersih dan suci. Supaya apa? Ya supaya sholatnya menjadi sah. Oke, kita lanjutkan yang nomor 3, menutup aurat. Nah, jadi bagi seorang muslim ketika hendak melaksanakan sholat maka harus menutupi aurat. Nah, jadi sudah ada 3 ya syarat sholat yang disampaikan. Pertama, suci dari hadas.
bersih dan suci, pakaian, tempat dan badan. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Nah, jadi yang nomor 4 adalah kita harus menghadap kiblat di dalam sholat. Harus menghadap kiblat. Kalau misalnya menghadap ke selatan, menghadap ke utara, ke timur, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, sholat yang kelima yaitu memenuhi rukun sholat. Nah, di dalam sholat itu ada rukun-rukun sholat. Nah, jadi rukun-rukun sholat itu harus kita kerjakan juga supaya sholatnya menjadi sah. Adapun syarat yang terakhir ialah telah masuk waktu sholat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, maka kita harus pastikan dulu bahwa memang sudah masuk waktunya sholat. Misalnya kita mau melaksanakan sholat zuhur, maka kita harus lihat jam dulu. Kita harus tahu waktunya kalau itu memang sudah waktunya sholat zuhur. Jika tidak demikian, artinya belum masuk waktu sholat zuhur, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang mengaji. Apa itu mengaji? Jadi mengaji itu adalah membaca Al-Quran. Kegiatan membaca Al-Quran itu yang disebut dengan mengaji. Nah, mengapa kita harus mengaji? Karena kita sebagai seorang muslim dan kita memiliki kitab suci. Kitab suci kita itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, apakah fungsi Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita sebagai seorang muslim. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan celaka seseorang selama berpedoman pada dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul atau hadis. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim harus berpedoman kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Nah, barang siapapun saja yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Nah, semakin sering kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Disitulah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, dengan buku-buku. Ketika kita membaca buku, kita tidak mendapatkan pahala. Mungkin kita mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu. Tapi beda dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Kita mendapatkan ilmu dengan mempelajari Al-Quran dan juga sekaligus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mempelajari Al-Quran itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, karena Al-Quran itu adalah pedoman, adalah kitab suci umat Islam. Kiranya demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sudah paham apa yang disampaikan oleh Bapak Guru barusan. Pertama tentang sholat, apa itu sholat, kemudian syarat-syarat sholat, manfaatnya sholat, dan kemudian yang kedua tentang mengaji. Nah, mengapa kita harus mengaji, apa itu Al-Quran, apa manfaatnya membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anak sudah paham karena sudah dijelaskan di depan oleh Bapak Guru. Apabila ada pertanyaan seputar materi yang Bapak Guru sampaikan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah Pak Guru siap membantu anak-anak di dalam belajar. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.